Loh, Nek, ini HP Yayu di sini dicari-cari dari tadi. Ini buat WA kamu ya? Iya yuk, tadi pinjem buat WA ke Bu Guru. Loh. Ini kok kamu WA ke Bu Guru kayak gini sih? Lah gimana yuk? Nih ya, kamu tuh kalau mau mengirim pesan, baik itu lewat WA, lewat SMS, media sosial, itu pakai bahasa yang sopan. Tanda bacanya juga harus diperhatikan loh. Terus yang paling penting, kamu kalau mau mengirim pesan itu, pakai dulu salam pembuka. Entah itu Assalamualaikum, selamat pagi, atau yang lain. Jadi jangan langsung sampaikan maksud tanpa ada salam pembuka dulu. Iya sih yuk, tapi kan aku udah biasa sama Bu Guru yang ini. Di sekolah aja udah akrab, biasa bercanda-bercanda. Jangan mentang-mentang kamu sudah akrab di sekolah. Kan mereka juga orang tua di sekolah. Jadi sopan santun itu tetap yang nomor 1. Iya deh, terus gimana lagi yuk? Nih ya yuk kasih tahu ya. Nih, setelah mengucap salam, lebih baik perkenalkan diri kamu dulu. Kan tidak semua guru itu menyimpan nomor muridnya. Lalu baru kamu sapa gurunya. Bisa dengan kata-kata, maaf Bu sebelumnya, atau permisi Bu saya mengganggu. Baru kemudian sampaikan maksud dan tujuanmu. Jangan lupa diakhiri dengan mengucap terima kasih. Oh iya, waktu kamu mengirim pesan, kamu juga harus memperhatikan bahasanya ya. Jangan samakan bahasa ketika mengirim pesan kepada teman dan ketika mengirim pesan kepada guru. Pakai kata ganti orang pertama yang sesuai. Misalnya, kata aku lebih baik diganti dengan kata saya. Saat menyapa guru pun lebih baik dengan sapaan bapak atau ibu. Lalu, waktu. Perhatikan juga waktu saat kamu mengirim pesan. Jadi, jangan sampai malam-malam waktunya istirahat, kamu baru mengirim pesan. Bentar ya. Coba lihat sini nih. Nih, tadi Ayu lihat. Ini maksudnya apa nih? Ada tanda seru titik di akhir kalimat itu buat apa? Ya buat hiasan aja yuk. Aku sama teman-teman kan biasa kayak gitu. Nik. Dikiranya tanda baca itu cuma buat hiasan. Tanda baca tuh penting karena bisa membuat tulisan menjadi lebih jelas, menghindari kesalahpahaman dalam pembacaan, dan membantu mengungkapkan ekspresi dari kalimat tersebut. Selain itu, tanda baca juga bisa memberi penegasan kalimat, apakah itu kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun yang lainnya. Kalau tanda bacanya saja sudah salah, orang yang menerima pesan pasti salah tanggap atau mempengaruhi arti sebenarnya dari pesan yang dikirim. Nih, Yayu jelasin ya, tanda baca itu bermacam-macam. Ada tanda baca penyingkat, pengapit, pembatas, penjeda, dan penutup. Penyingkat dibagi menjadi elipsis dan apostrof. Pengapit dibagi menjadi petik, petik tunggal, kurung, dan kurung siku. Pembatas dibagi menjadi tanda hubung, tanda pisah, dan garis miring. Penjeda dibagi menjadi tanda koma, tanda titik koma, dan tanda titik 2. Dan yang terakhir, penutup dibagi menjadi tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Jadi, tanda baca yang umum digunakan ada 15. Yang akan Yayu kasih tahu ini cukup tanda baca yang biasa digunakan dalam pesan chat dan penggunaan tanda baca di media sosial agar penggunaannya tidak salah makna ya. Tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Contoh, saya ingin sekali berangkat sekolah, titik. Tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh,
Saya menjual baju, koma, celana, koma, dan topi. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan. Contoh, saya menjadi anggota PMI, koma, tetapi tidak aktif. Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, koma, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Kita bandingkan dengan kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata, kata ulang, dan rentang suatu nilai. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak, di tengah-tengahnya diberi tanda hubung. Berulang-ulang, di tengah-tengah juga diberi tanda hubung. Tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan dia berangkat? Tanda tanya di akhir kalimat. Tanda seru. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu untuk diperhatikan. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Tanda seru. Atau kalimat perintah, bersihkan meja itu sekarang juga. Tanda seru. Atau mengungkapkan kata merdeka. Tanda seru. Oleh karena itu, penggunaan tanda seru umumnya tidak digunakan di dalam tulisan ilmiah atau ensiklopedia. Hindari penggunaannya kecuali dalam kutipan atau transkripsi drama. Nah, udah paham kan? Sekarang coba kamu ulangi WA ke Bu Guru sesuai yang Yayu ajarin tadi. Iya yuk, siap.